That was very very tough. Harus lepas 1.500 orang dalam 1,5 minggu, 2 bulan sebelum Lebaran. We had to do it and we did it. Pain plus reflection is progress, right? Kadang-kadang kayak pain itu tidak di-reflect, jadi it doesn't become a progress. Itu tetap jadi pain aja. Welcome to Follow Your Flow Podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini, kita akan belajar dari banyak sumber, mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan Mbak Ika dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science-backed, pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Alright, so welcome to Follow Your Flow Podcast. Jadi hari ini gue akan kembali menginterview seseorang dan guest kita hari ini adalah Aswin Andrison. Jadi gue kenal Aswin ini udah lama banget, udah dari tahun 2014. Saat itu ketika gue lagi persiapan manajemen consulting. Nah jadi waktu itu gue sebenarnya latihan sama temennya Aswin, tapi temennya Aswin yang juga kerja di McKinsey itu merefer Aswin karena katanya Aswin ini suka nih ngajarin orang-orang buat ngebantuin ke case interview. Jadi waktu itu akhirnya gue ketemu sama Aswin di GI ya malam-malam belajar. Kak, ajarin aku kak. Bener gak sih? Hah? Social house ya? Social house ya. Gue ingat banget lu kayak malam-malam gitu, kayak rela untuk ngobrol sama mahasiswa baru lulus gitu. Gitu. Dan ketika akhirnya dengan bantuan Aswin dan juga akhirnya gue berhasil masuk ke McKinsey, akhirnya kita juga sering catch up gitu in between projects. Dan setelah kita sama-sama lulus, kita juga masih sering ngobrol tentang startup, tentang life, tentang karir. Nah, jadi buat yang belum kenal Aswin, jadi Aswin ini adalah seorang founder dari Stoko. Jadi Stoko ini adalah sebuah supply chain technology startup untuk pengantaran bahan baku, sayur, dan sembako untuk puluhan ribu warteg di Jakarta. Dan dulu ketika Aswin cerita idenya, gue kayak, wah gila sih, keren banget. Nah cuma... Kayaknya waktu itu nggak ada yang percaya. Iya makanya. itu gue nggak percaya. Wow, ternyata gila ya, lo pengen men-tackle problem tersebut. And we'll talk more about that. Dan sayangnya nih setelah mendapatkan funding di tahun 2018, Stoko ini terpaksa berhenti beroperasi di tahun 2020 karena terdampak pandemi. Dan hari ini kita akan belajar dari Aswin gimana dia menghadapi situasi tersebut, di mana startup yang dia bangun dari awal itu terpaksa tutup. Dan ini mungkin udah sekitar 1,5 tahun ya setelah momen tersebut. Dan kita pengen belajar juga dari Aswin gitu, gimana caranya dia cope up dengan situasi tersebut dan sebenarnya sekarang dia lagi ngapain sih gitu. So Win, I'm really excited to chat with you today. Sama-sama, very very excited juga. Saling belajar. Ya. Nah mungkin as a starter dulu kali ya. Mungkin lo bisa ceritain dulu sedikit tentang Stoko dan apa yang bikin lo dulu memulai Stoko. Yeah, wow, that's like feels like decades ago. Exactly. Jadi awal-awal itu sebenarnya long story short, gue itu dulu besar di Australia gitu kan. Nah pas di Australia itu I was an engineer, was working on various projects yang lumayan inovatif di Australia. And at some point kayaknya udah kelamaan di Australia, bosen, pengen balik ke Indonesia. Dan di Indonesia itu sebenarnya mau bikin startup gitu. Makan dulu di McKinsey ketemu Rio. Tapi abis keluar dari McKinsey tetap bikin startup. Nah waktu itu bingung mau bikin startup apa sebenarnya. Gitu kan. I mean, I only know that my parents are doctors. My grandparents itu ada bisnis sembako gitu. Dan waktu itu did a bit of my self-reflection. Ada reflect dulu gitu kan. Sukanya apa segala macam. Over a period of 6-7 months lah. 6-7 bulan ya. Akhirnya jawabannya mau bikin teknologi platform yang bisa dipakai banyak orang, yang bisa membantu bisnis. Bisnis supaya mereka lebih berkembang. Nggak tahu kenapa saya dulu ada empathy banyak sama pemilik bisnis owner.
gara-gara sebelum keluar dan bikin startup itu memang kebanyakan consult untuk business owner segala macam kan. So I was in a B2B software company, startup juga, terus ada di Honeywell dan di IBM. Jadi, nah dari situ mulai dong research permasalahan bisnis itu apa aja sih di Indonesia gitu. Dan akhirnya buntut-buntutnya waktu balik ke Solo, saya kan lahir di Solo. Balik ke Solo, waktu di dalam mobil, aku lihat tuh di kiri jalan di Solo, waktu aku amatin, iya bisnis di Indonesia tuh banyak toko. Gitu. Bayangkan tuh memang toko Indonesia itu negara pembisnis yang bukanya toko. Gitu. Sekarang pikir toko itu permasalahannya apa aja. Gitu kan. Nah, tentu me being an ex-consultant dan analis juga, riset, dan dari situ ketemuin tuh semua pemain bisnis yang aku kenal. Dari yang punya pabrik, dari yang punya distributor, dari yang punya wholesaler, yang di pasar kapal becek, pemilik restoran, segala macam. Nah, majority of the problem yang bisa di-tackle sama teknologi, karena di dalam teknologi, itu either jualan barang-barang online, atau ngurusin stok, yang paling susah. Terus yang terakhir itu pembukuan dan ngurusin orang. Nah, dari 4 hal itu, akhirnya aku milih stok. Karena waktu itu kayaknya total marketnya juga gede. Terus sesuatu yang memang repeat purchase. Pembisnis ini kulakannya kan berulang-ulang gitu kan. Dan harusnya bisa didigitisasi pakai teknologi karena itu akan menjadi habit. Suatu kebiasaan. Kalau walaupun awalnya nggak ada yang order barang stok pakai online gitu, tapi kalau udah sekali, 2 kali, 3 kali pasti mereka bisa dari sebisnis sekali. Nah disitulah terakhir stok untuk toko. Gitu. Toko itu aja belum tahu apakah mau kemana gitu kan. Long story short, hustling, akhirnya ketemu sama pemilik restoran. Nah di pemilik restoran itu ternyata mereka pengurusan stok itu satu restoran ribet banget. Ada 300 sampai 500 SKU ya untuk satu restoran yang revenue-nya nggak terlalu gede. Nah di situ awalnya mau ngebikin platform marketplace kayak gitu untuk kayak ngumpulin supplier restoran supaya pengorderan barangnya lebih mudah. Nah disitulah transaksi pertama toko berjalan. Jadi aku mulai dari SKU banyak ini yang mana dulu? Kita mulai dari beras. Nah ke pasar becek, akhirnya di Jakarta, because I wanted to hustle, ya udah ke pasar Cipinang, cari beras, belajar beras, sama dari potential user restoran yang awal-awal, itu aku minta sampel beras dari mereka. Dan dari situ aku tanya sama pedagang-pedagang Cipinang, ini beras apa? Terus aku reverse auction dari mereka bisa kasih harga paling murah berapa. And then I bought 12 karung beras yang aku cari karungnya sendiri, terus kayak diminta dijahitin gitu. And then nganter 4 karung pertama itu ke 2 restoran, yang 8 ditaruh di apartemenku di Jakarta Pusat. Nganternya pakai Uber lagi, nganternya pakai Uber, gitu sih. Ya, jadi ya akhirnya ada transaksi pertama, happy dong. That was one of the first gue beneran jualan barang beneran gitu kan. Kalau dulu kan jualan service gitu. I call my consulting friend, gue udah jualan tuh, barang gue udah laku. Gitu sih. Terus long story short, dari transaksi pertama itu, dari 2 restoran 4 karung beras, kita menjadi kira-kira 2.000 restoran dalam kira-kira 1 tahun. Terus abis itu ada pivot. Dari pivotnya itu kita mengarah ke fresh produce, barang-barang grocery, warteg yang akhirnya kira-kira 40.000 warteg sih. Gitu. So we were privileged, kita hoki dan lumayan honored untuk bisa ngebantu teman-teman punya warteg 40.000-an di Jakarta dulu yang bergantung banget sama kita, sampai 30-50% dari ingredient mereka tuh ngambil dari kita, dan
90% dari order yang kita masuk itu mereka dibela-belain belajar aplikasi ibu-ibu tua, HP anaknya, order dari toko soalnya pengantarannya selalu tepat waktu dan tidak ada masalah. Gitu sih. Got it. Wow, menarik. That's a story of 2017 sampai 19 akhir. Got it. Thanks for sharing that gitu kan, kayak the full story dari gimana lo memulai gitu. Dan menurut gue menarik karena yang lo share itu juga sebenarnya so-called of like the textbook of starting a startup kan. Kayak mulai dari apa yang kita passionate about, terus kayak kita validate problemnya dengan kayak talk to customers, terus abis itu juga kayak nemuin segmen-segmen dan scaling up, right? Jadi kayak it sounds like a very beautiful textbook of kayak gimana sih caranya kita tuh start and scale a startup. Dan juga kan lo juga udah sempat fundraising juga gitu kan. So there are also like a lot of people who believe in Stoko, right? Dan unfortunately di 2020 ini kan Stoko ini akhirnya tutup ya. Gue inget kalau nggak salah masih di awal pandemik, saat itu mungkin kayak Q2 gitu ya. Nah mungkin lo bisa share gitu kayak in spite of tadi aja bahkan gue masih bisa merasakan gitu kayak you had the energy and passion of doing that. Mungkin lo bisa cerita juga gitu, maybe for the first time to a lot of people kayak what actually happened at that time. Yeah. Jadi as a startup itu kita kan selalu optimizing for growth ya, karena kalau startup doesn't grow fast itu juga nggak bisa nge-justify venture capital back return gitu kan. Waktu funding was good, kita itu lumayan grow cepet banget sih, setahun bisa 7 kali gitu. 2019 ya. Dan of course with that kind of growth yang namanya juga blitzscaling, pasti ada beberapa elemen yang mungkin kontrolnya mungkin kurang rapi dan segala macam. Dan kita juga tahu karena kita rencananya akan membetulkan itu. Kita juga udah lihat dari sisi resiko segala macam ya. Kalau startup kita itu supply makanan, kayaknya orang Indonesia bakal selalu makan. Banjir aja ya paling cuma sebentar, terus orang pada balik lagi order makanan gitu. Orang harus makan. Cuman ya beneran black swan sih dari sisi tipe musibah. Iyalah. Pandemi itu salah satu one of the few musibah ya yang memang akan membunuh customer kita. Jadi dalam 1 bulan revenue kita anjlok 80%. Dan banyak sekali warteg-warteg pada tutup, toko, restoran, kantor pada tutup gitu kan. Dan tentu saja kita harus do other things lah. Nah, waktu kita awal 2020, kita sebenarnya udah beres-beres sih. Udah mulai beres-beres untuk kayak margin supaya healthy segala macam. We on track sebenarnya. Cuma dari sisi financials, ternyata ada hal-hal yang harus diberesin sama kreditor karena funding itu nggak bisa masuk lagi, ya kan, itu nomor 1. Nomor 2, we need to settle the debt sama kreditor. Nah, that kind of settlement kan harus melalui proses pengadilan. Dari situlah ya mau nggak mau Stoko dibentuk untuk empowering the underserved. Stoko dibentuk untuk mengempower teman-teman yang kerja di Stoko dan warteg-warteg tersebut dan juga petani dan lain-lain. Jadi logic saya kalau kita harus go down, then we still want to go down empowering the underserved. Aku nggak mau kalau employee kita nggak di-treat dengan baik dan mereka dilepas gitu aja and we sacrifice them. Apalagi itu kalau pertama 2020 itu kira-kira 2 bulan sebelum Lebaran ya. Ya, that was very very tough time. Harus lepas 1.500 orang dalam 1,5 minggu. 2 months, 2 bulan sebelum Lebaran, that was tough, gitu kan. We had to do it and we did it. Jadi we are proud to be able to did that quite well. Thank you juga sama teman-teman ex-Tokoar yang udah mau paham dan mau supportive untuk gimana kita menutup Stoko bareng-bareng dengan gracious. Itu the compensation yang kita offer. Dan dari situ aku jadi tinggal bisa berkurang bebannya dan bisa bernegosiasi dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita dengan kreditor. That was hal yang
nggak diduga juga sih bisa separah itu waktu pandemi, siapa yang bisa menduga sih. Wow. Kebayang sih, maksudnya kayak lo udah punya rencana gitu, udah punya projection, dan tadi lo bilang revenue turun banget kan, karena lo depend on kayak a lot of the customers, terus customersnya juga jadi tutup, right? Untuk sebuah event yang tidak pernah ada yang menyangka akan terjadi, right? Ya, jadi waktu kita udah grow cepet banget, kita tahu ada inefficiency, kita on track untuk nge-fix dari sisi cost side, revenue-nya dihajar jebret at the same time. Jadi ya susah lah. Thanks for sharing that gitu, karena menurut gua terlalu banyak misalnya kalau kita ngobrolin cerita-cerita tentang startup ya, it's all like the fancy, all like the happy stuff gitu kan, oh baru dapat funding, oh baru IPO, or baru apa gitu kan. So I think apa yang lo share itu kayak tadi gitu ya, kayak nge-let go 1.500 orang dalam 2 minggu ya. 1,5 minggu. 1,5 minggu, right? Actively 1 minggu, terus kayak the half a week itu waktu kita one-on-one satu-satu sih. That was crazy. Ya kebayang gitu, kayak that's how emotionally taxing it was gitu. Gue nggak pernah berada di situasi gitu, jadi kayak wow, kayak mungkin lo bisa lebih cerita dari angle lo as a person gitu, right? Because again, yang orang suka lupa kayak Indian founder is a person juga gitu. How did you get through that saat itu? It was actually the toughest thing I've done dari sisi me as a person and me as an entrepreneur. Kenapa? Semua ex-Tokoar pasti juga tahu sih. Kita itu, we are always people first company. Tapi at the end, we had to do such an unprecedented thing. Karena terpaksa juga sih. Every time there was low performance di company, kita selalu give them second, third chance gitu kan. When we let go people, we did it properly. Took over like 1 month, 2 months gitu. Tapi waktu itu yang paling susah ya, itu I wasn't able, the speed is so fast that I wasn't able to talk to ex-Tokoars properly. Dan aku juga paham dari sisi semuanya, ya semuanya mau penjelasan gitu. That was a regret that I wasn't able to do, tapi aku juga tahu, and the board was also giving me direction. Kalau nggak dikerjain secepat itu, akan banyak complicated di tempat-tempat lainnya gitu. Sebenarnya yang paling susah itu, Rio, lebih conflict of your fundamental beliefs and values. You have to go against your belief on how you treat people. Itu susah banget. I kept beating myself around it for a couple of months. Dan ya, hopefully ini kan kita juga lagi ngebikin something yang baru. Itu sebenarnya continuation spiritnya dari yang kemarin juga. That was tough. Yeah. Kebayang sih. I think since like few years back, kita kan kalau ngobrol gitu kayak ngopi-ngopi, it's always talking about people. Dan kayak I can clearly see bahwa you have passion in empowering people, helping people grow, right? Jadi kebayang gitu the amount of conflict and maybe guilt to some extent that you underwent for doing this gitu, right? Closing business is one thing, tapi kayak again not living up your principles, especially dipaksa dengan keadaan, it's not easy. Yes, betul banget. Yeah. And then once the dust settled gitu kan, karena biasanya what I understand when a company shut down kan perlu kayak clearing all the obligations, udah urusan sama employee, maybe investor and also other parties gitu. Then after that kayak how did you cope up with that? Karena mungkin itu saatnya lu udah bisa agak merasakan and kayak the dust settles gitu kan. That was quite a situation juga. Jadi personal aja ya. Sebelum Stoko tutup, itu anak saya kembar lahir. Oh iya, I remember this, ya. November 2019, anak kembar lagi lahir. Terus waktu Stoko lagi struggle banget, apalagi udah bakal ada PSBB kayak gitu, aku minta istri sama anak balik ke rumah di Solo gitu ya, supaya aku bisa visit mereka. Nah, kalau mereka di luar negeri nggak bisa. Waktu
ada proses untuk penutupan toko dan pemberesan obligasi dan segala macam, itu aku nggak bisa ketemu sama family. Di konteks the next time I saw my kids, mereka baru lahir, ya waktu mereka udah 8 bulan sih. Oh. So I never saw them. Dan itu juga stress banget. In maybe about 10 kilos gitu. Terus balik, anak-anak nggak tahu itu siapa. Wow. Yeah. Ya, dan my wife was shocked to see how fat I was. Terus ya 1 bulan took the time untuk flushing out ya, untuk regain my life gitu. I owe all my gratitude and everything to my wife. Jadi ya nggak pernah sempet 3,5 tahun, 3 tahun lah ya, 3,5 tahun. Beneran kayak spending time with her. Terus waktu balik itu ya, basically I wanted to be a good husband gitu. Suami yang baik, sama menjadi bapak yang baik. 1 bulan memutuskan untuk masak. Oh iya, remember this time. Karena waktu di legal proses dan waktu di PSBB kan harus fokus, jadi nggak bisa ngapain, jadi masak gitu. 1 bulan beneran masak tiap hari sih. Dan spending time with family lah. Dan dari situ I get to repay my debt ke family lah, in some small ways ya, Dan akhirnya juga ada ruang di kepala untuk mikir, oke, next step-nya tuh aku mau ngapain. Pernah sih akhirnya ke Bali, terus kayak meditasi 1 minggu, terus beneran mikir gitu, kayak what is it that I can do that a lot of people may not be able to do, dan what do I want to give to the world, gitu kan. So you get to think around that circles of ikigai gitu. Ngomong sama Rio juga, kalau inget berkali-kali. Ingat lah. Bantu sorting out all these conflicting priorities, all this chaos, grayness, dan segala macam. Nulis, Rio juga yang bilang, gue harus nulis. Dan dari tulisan-tulisan itu akhirnya dapet sih. Kayak misinya tuh apa, tujuan hidupnya tuh apa, dan mau kemana. Seru. Jadi kayak I think it's like a 2-step process, right? Jadi kayak ketika abis, the dust settles, now you finally had the time untuk recharge dulu, spend time with your wife, with your kids, right? And after that, kayak did a bit of reflection, gitu kan, to reflect like what happened before, terus kayak berikutnya mau ngapain, right? Maybe if you don't mind sharing, mungkin lo bisa share kayak apa sih 3 lesson yang lo hadapin dari experience tersebut. Nomor 1, entrepreneurship is an experience ya. Kayak bisa baca buku, tanya orang A, B, C, D, E, F, G gitu. Cuman only when you do it then you know how to make the mistakes. It's more about kayak building your muscles sebenarnya. Betul. Jadi kalau nggak ada olahraganya, ya cuman teori aja untuk building muscle gitu. Yeah. Dan di banyak situasi ngebangun bisnis, apalagi ngebangun startup ya, lebih yang bisnis inovasi gitu, itu banyak hal yang gray, nggak ada right or wrong. Understanding of risk is very important. Jadi kayak lebih tahu lah granularity dari resiko itu kayak gimana. Dan dari pengalaman yang gagal kayak gini, bisa lebih tahu lah, okay, precisely kalau aku ngerjain A sebanyak kayak gini, resikonya bakal akan sebanyak itu. So it's more about identification of risk sama quantification of risk. Familiarity of the risk. Karena kalau belum pernah ngerjain dan you haven't failed enough, nggak benar-benar ngerti kayak boundary-nya itu di mana gitu. Gitu. Itu nomor 1. Nomor 2, family everything. Jadi I wouldn't be able to do what I do without my wife. Building support of her sampai sekarang ya. Alignment with significant others,
what the family wants. The family mission should be aligned with the company, your personal entrepreneurship mission. And that personal entrepreneurship mission should be translated into the company mission, right? Jadi that kind of alignment is very important. Ya, I can see kenapa juga kayak untuk entrepreneur yang masih single juga mungkin less complication in life gitu kan. With the trade-off of having less experience. Jadi ya, I would encourage my kids kalau mereka mau bikin startup lebih awal segala macam, I will support them. Karena ya there is that accumulation of knowledge dan making mistakes yang memang harus dilalui, want it or not. Gitu kan. I think those two are the largest one ya, yang lebih personal. There are other learnings dari sisi bisnis, dari sisi teknologi, dari sisi hiring, dari sisi people side segala macam gitu. Cuman kalau dari sisi entrepreneurship itu dua itu sih. Oh, berarti dua itu adalah pertama you get better understanding tentang risk. Gitu kan, kayak risk apa yang dulu lo ambil, terus kayak oh ternyata kalau melakukan ini akibatnya itu, right? Hal-hal yang mungkin ya kalau ikut course atau nanya-nanya, yes you get it, but sebelum benar-benar merasakan dan only that gitu kan, beneran berasa oh ternyata implikasinya begini ya gitu. Sebelum benar-benar making mistakes sih. Jadi you made a lot of small mistakes and reflect from it. Dan dari situ baru beneran berasa, bukan kayak dinalar aja tapi berasa kalau okay, this is the sense gitu. That's the entrepreneurship sense. Jadi kalau satu itu tentang understanding of downside, yang kedua itu fuel dan energy for the upside. Dari mana gitu misinya. Got it. Dan ini loh kayak I think just wanna give you credit tentang apa ya, tentang life partner gitu. Karena kayak I think kita udah ngobrol ini beberapa kali gitu, dan buat gue personally it's become like a very important consideration juga gitu when I pick someone to become my life partner gitu kan, kayak nyari orang yang juga bisa mendukung kita gitu, because I know that membutuhkan orang yang juga siap gitu kan to support the journey that you took and you are taking. Betul. Dan the next question adalah gini, jadi kayak kita kan sekarang udah ngebahas gitu kayak what happened, what you learn, right? Dan tadi kenapa gue juga nanya specifically about your reflection, karena gue a big fan of Ray Dalio, dan dia tuh punya quote yang gue suka banget, yaitu adalah pain plus reflection is progress, right? Kadang-kadang kayak pain itu tidak di-reflect, jadi it doesn't become a progress. Itu tetap jadi pain aja. But I think based on what you experience before dan lo udah reflect, hopefully ini kayak lo udah punya some knowledge around kayak okay, next-nya apa gitu. Nah, then the question is kayak what are you doing next? Atau mungkin lo sudah memulainya gitu. Very lucky sih. I think I consider myself to be very lucky that my wife still allowed me to do this. Number one, right? And number two, very lucky to know that walaupun teman-teman di Stoko 1.500 orang ya, itu ending kita nggak seideal yang kita harap. Tapi to my surprise juga, lumayan kaget, kalau ternyata ada komunitas ex-Tokoar yang udah terbentuk gitu. Sejak kita tutup sampai 2019. Akhir 2020. Dari situ, aku selalu dikasih feedback kalau teman-teman di ex-Toko itu ternyata banyak yang mau employ dan mereka juga performanya tinggi, ownership-nya tinggi. Suka ada banyak challenge, suka ambil inisiatif segala macam gitu kan. Waktu awal 2021 aku cuma bilang sama teman-teman yang kadang-kadang aku mulai catch up gitu kan. Lu mah cuman pengen bikin gue happy. Just say nice things gitu. Tapi ya akhirnya karena banyak yang ngomong kayak gitu, aku decided untuk bikin survei. Dari survei itu Google Form sebenarnya. Aku kirim ke kira-kira 15 orang ya yang pernah report ke aku gitu kan. Dan I asked them to pass it on. To my surprise, dari 1.200 orang, 1.500 orang, ternyata 300 orang tuh respon dalam 6 jam. Wow. Ya, padahal I only forwarded the survey to 15 people ya. Wow. Jadi, series of forwarding gitu. Ternyata 300 orang respon dalam 6 jam. Dan dalam 6 hari, 600 orang responded sih. Wow. Jadi 50%, 40-50% response rate. Ya. Yeah. Wow, that's huge.
Nah, makanya dengan seperti itu, aku juga bertanya-tanya sih, kayak ini sesuatu yang spesial kayaknya. Nggak asal aja kayak kita ada komunitas offline yang berdasarkan suatu perusahaan yang udah tutup dalam setahun, tutupnya aja nggak beres. Gitu. Nah, dari situ I ask some experts. Dan dari expert ini juga bilang, ini memang beneran unik gitu kan. Nah, dari situ, kayaknya sih memang inadvertently, kita itu dulu jualan sayur, ngebikin teknologi untuk menjual sayur. Tapi kita tidak sengaja getting into motivation driver of workforce di Indonesia. Gitu. Kita tidak sengaja ngedevelop suatu screening method, suatu management practice, dan suatu development practices yang nge-groom orang se-engage ini. Gitu. Dan dari situ, I think logically speaking, this is much needed in Indonesia. Gitu. Kerja yang beran ownership tinggi, take pride in what they do, take initiative segala macam. Gitu. And we managed to do this for 1,500 members, dan kita ada 100 orang yang juga menjadi kepala gudang di sini, supervisor di sana, kepala transport di sini, dan segala macam. 300 companies lah. Ya. Nah, dari situ aku ngebikin sekarang komunitas online sih. Komunitas pekerja yang online. Karena mereka itu bisa sharing satu dengan yang lain. Mirip kayak Facebook job group atau LinkedIn lah ya. Untuk pekerja kerah biru dan kerah abu-abu. Karena mungkin itu lebih untuk white collar workers, tapi masih belum ada platform yang cocok untuk teman-teman pekerja yang kerjaannya nature-nya lebih kerah biru dan kerah abu-abu. Itulah kita lagi ngebikin banyak aktivitas, banyak interaksi berdasarkan offline interaction yang kita sudah ada. Kita ngebikin job board juga sih. Gitu. Progress so far kita baru mulai 2 bulan lah ya. 2 bulan, kita udah ada 15.000 pekerja yang terregistrasi. Ya, dan pekerjaan juga kira-kira ada 20 ribuan. TikTok kita yang kita banyak interview teman-teman ex-Tokor dan bukan ex-Tokor juga. Itu udah ada 500-an video konten yang udah di-follow 40.000 followers. Mantap. Jadi very thankful dan kayak apa ya, lumayan hopeful juga dengan progress kita. Sebenarnya kita tuh ngebikin wadah dari semangat-semangat yang udah ada sebenarnya. Want to amplify that and make that to be infectious to as many workers as possible di Indonesia. Oke. Well, by the way namanya Lumina. Oke. Nanti gue akan share juga linknya di podcast ya. Kalau ada teman-teman yang mau ngeliat juga gitu. Tapi berarti basically yang lo lakukan adalah building another startup, right? Betul. Right. Another startup. Dan the question adalah, gila juga ya lo kayak tahun lalu you just close your startup karena pandemi, terus kayak sekarang malah bikin startup lagi, right? So gue curious, what was the thought process behind that? Karena yang gue tangkap biasanya ya kayak kalau someone just underwent like a major setback gitu kan kayak oke, fine. I'll take a break, mungkin kayak doing something yang lebih gak risky gitu. Tapi sekarang lo melakukan sesuatu yang juga mungkin, ya gue gak tahu ya karena gue gak di domain ini, yang mungkin juga risknya cukup besar gitu kan. Basically starting another startup. So curious gitu, what's the thought process? Tadi gue dapet sih a glimpse of it because kayak you see the spirit of ex-Tokers. Tapi kayak gue pengen gali lebih dalam gitu. What other things yang motivate lo akhirnya, okay, I need to do this gitu. Yeah. Well, fundamentally, gue itu orang teknologi. I used to be an engineer, right? As an engineer, I need to build technology product. Dan kalau gue bikin teknologi produk di Indonesia, teknologi produk itu harus dipakai orang banyak. Kalau enggak, ya enggak guna lah. Yeah. So just build kayak apa ya, toko atau dagang atau apa gitu. That's true. Nah, teknologi produk yang harus dipakai orang banyak ini, orang banyaknya kayak gimana kalau di Indonesia? Most of us are working in informal sector gitu.
di Indonesia ya. Dan aku lihat dari apa yang terjadi di Stoko dan sesudah Stoko, dan aku juga triangulasi dari teman-teman pemilik bisnis dan lain-lain. Banyak kan dari pemilik bisnis itu merasa kalau cari orang yang bagus susah. Kenapa di Stoko ada orang kayak gini? Something nggak make sense kan? Nah dari situ ya kayaknya sih there is a big misunderstanding happening in the recruiting sector for blue collar and grey collar workers antara entrepreneur dan pekerjanya gitu. Kalau aku lihat dari kayak gitu, berarti kan that's a technology and data and information problem sebenarnya. Nah dari situ kayaknya sih memang belum ada aja suatu platform yang dibangun untuk this particular use case. Yang sebenarnya user base-nya tuh lumayan besar sih di Indonesia. Gitu. Iya, gede banget. Kita ada 80 juta blue collar worker di Indonesia. Majority of workers are working on informal sector. Jadi ya, kalau aku udah ada pengalaman seperti ini, diberkati dengan teman-teman yang udah ada komunitasnya, dan mereka minta untuk bisa di-empower lebih kenceng lagi, dan minta kalau mereka untuk mau sharing dengan orang lain, they also all help each other juga kan. Am I gonna throw it all away and just like pernah sih interview A, B, C, D, E gitu. We have offers dan segala macem. Cuman kayaknya apa ya? I had a feedback juga kayaknya ada beberapa final interview aku dibilangin kayak aku terlalu nyantai gitu di final interview. So I'm not a good worker it seems. I'm not Terlalu nyantai. Terlalu nyantai. Jadi kurang apa ya? Ya. Gitu. Jadi ya maybe I still have my heart doing something. I also spoke to a bunch of headhunters, banyak juga, dan mereka juga bilang sih, Win, kayaknya you still have fire in you. Katanya. Jadi ya udah, dikerjain aja. Very exciting gitu kan, kayak I had my glimmer of doubts awal-awal, tapi as we do this again and again, kita sekarang udah belasan orang. Very lucky to have some people that we knew for some time and also new people juga. The journey getting more and more excited sih bareng-bareng. Wow. Does that answer the question? I'm not sure ya. I think that answered the questions gitu, dan kayak it's very consistent with kayak all the conversation that we had from like many years back gitu loh. Bahwa memang lo kalau bikin decision kayak gitu. Ya, kalau kayak gimana ya? I remember kayak after you quit, dan I quit kayak mungkin kayak berapa minggu setelahnya gitu. I think gue ingat banget kita waktu itu catch up di City Walk ya, and then you shared, oh iya nih gue lagi mau memulai sebuah ide startup nih gitu. Right? It's very untypical karena a lot of people who graduated from the firm biasanya kan kerja di large corporations atau di larger startups gitu kan. Terus dan ini nggak tahu ya, gue nggak tahu apakah ini tuh sebenarnya agak-agak deja vu. I remember di tahun 2017 gitu, before akhirnya gue waktu itu gue tuh lagi minta advice lo karena gue lagi mau pindah kerja dan gue mau kerja di people development gitu kan. Terus kayak lo memberikan gue sebuah challenge yang membuat gue takut, yaitu kayak, oh kalau lo emang peduli people development, why don't you do something with blue collar gitu. I really remember, I don't know if you remember you say that, but I remember you say that. Yang dimana kayak gue suka sih people development, tapi kayak kalau blue collar I don't think I have what it takes. Waktu itu gue mikirnya kayak gitu, right? Jadi kayak ya udah, kayak gue akhirnya tidak menggarap segmen blue collar gitu karena I don't think I have kayak the experience and the confidence to work on that. Jadi menurut gue it feels like a deja vu kalau sekarang lo malah ngerjain at the core of blue collar worker. Maksudnya kan kalau kayak di Stockholm gitu kan kayak lo kerja bareng blue collar, right? Yes. Dan sekarang lo malah kayak ngambil the essence of it dan kayak making like a business, kayak doubling down on that gitu. Karena again, this is like a real problem or like a real opportunity for Indonesia gitu kan. Dari jumlahnya banyak, the number of people yang bisa tertolong gitu kan. Dan juga dari segi bisnis. It's just amazing gitu kayak to see the journey gitu kayak from that moment. From the conversation we had ketika lo dulu baru cabut gitu. I also realized waktu di Stoko juga
I love to work on systems kan. Jadi and not so much on caring and cleaning up the vegetables. Yeah. Jadi I feel I'm happier dari sisi building the complicated system dan juga nggak perlu untuk spending energy untuk hal-hal yang kurang give me a lot of energy gitu sih. Got it. Yeah. So from energy management perspective, a lot more excited. Yeah. No doubt it's actually difficult dari business model dan dari inovasinya itu lebih inovatif ya. Benar. Dan actually gue penasaran on this sih. Jadi kan tadi juga kita udah ngebahas gitu bahwa kayak last year you just shut down your company, terus kayak lo sekarang bikin lagi gitu. Dan I believe kayak some of our listeners juga mungkin berada di situasi di mana mereka baru gagal gitu dan juga lagi di tahap kayak gue nyoba lagi nggak ya atau I just do something else gitu. What would be your tips for people who are, facing that situation? Mungkin orang lihat lo kayak gila ya Aswin kok bisa ya mikir kayak gitu. Gila ya masih punya that fire. Kayak. That's a very tough question ya because jadi dari failure gue itu merubah cara gue ngelihat orang and give advices to people. Kenapa? Karena certain things that I assume turn out to be false. Dan ya I believe setiap orang itu kondisinya beda-beda gitu kan. Kondisinya beda-beda. Jadi to make a generalized tip kayaknya it's pretty dangerous. Let me try to give my perspective lah. Kalau situasi gua ya. For me, this is a very sensible way to rebuild gitu. Sensible way for me to move forward karena ya gua udah ada experience base, gua udah ada aset. I'm very lucky to have supportive family around it. Dan the market is large. For me, it makes sense. It's actually a lower risk option daripada gua jadi employee somewhere. Gitu kan? I mean, then I will not use a lot of the stuff yang gue udah akumulasi gitu kan, to the fullest potential. Gitu. I think the lesson dari situ tuh lebih bisa extract sih kayak paham situasi diri itu tuh what are the boundaries around the people you care about, right? Dan dalam boundary itu apa yang kamu bisa mampu untuk optimize for yourself. And hopefully that optimization for yourself, the outcome is intertwined dengan outcome yang disukai dengan orang-orang that you care about. I think it's about that relationship synergy sih. For me, I'm lucky to be put in that situation. Tapi I'm sure everybody has different answer. Paham. And thanks for that caveat sih. Karena I think as you rightly say gitu, the goal of this sharing juga bukan berarti kayak setiap orang yang baru saja mengalami kegagalan mereka harus mencoba lagi. Karena every person has different situation, be it misalnya financially atau misalnya lingkungannya, life priorities. Kayak in your case it just makes sense, right? Tapi in other people's case it may not make sense. Makanya itu juga sih yang kayak gue dan Follow Your Flow tuh coba promote juga. Jadi instead of kayak kita meng-copy paste jawaban lo, tapi lebih kayak gimana kita belajar dari cara pikir lo gitu. Kayak gimana ada orang yang dulu tuh mengalami kegagalan tapi mau mencoba lagi, so that is the thought process. Dan on top of that, yang lebih penting itu having as much clarity as possible on what you and the people that you care wants. Yeah. Clarity is the key, right? Soalnya when you are in the mud, waktu di dalam mud gitu kan, itu tuh susah banget sih kayak beneran tahu kayak apa sih yang bikin what makes you tick, what is normal for you, segala macam. Jadi mungkin bisa ngomong sama Rio. Dia, of course, I'm not just promoting Rio. Yeah, thank you. Yeah, but that's very very important karena kalau itu nggak di-solve, ya pasti akan stuck. Dan kalau stuck ya, then you don't know whether you are letting go something yang tadinya lu sebenarnya mau.
talking to friends, maybe not necessarily to coach. Dan dari situ hopefully ada lebih banyak clarity aja sih. Exactly. And I think that's spot on sih. Karena again, itu juga yang sering terjadi gitu kan. Kayak kadang-kadang kayak kita reach out ke orang expecting someone to give us the answer, padahal sebenarnya enggak gitu. Kayak sebenarnya kita tahu jawabannya, cuma kayak perlu dilurusin aja benangnya. Right? Betul. And in your case misalnya kayak lo nulis, you do the reflection, right? Dan akhirnya dari reflection itu lo come up dengan decision ini. Apakah setiap orang harus mengikuti ini? Kan enggak juga, karena tergantung. Tadi menurut gue kata kuncinya ketika lo bilang kayak what you're optimizing for sih. So, makanya banyak banget ketika ada orang datang dan minta advice sama gue gitu. Oh, gue mendingan S2 apa enggak? Gue mendingan kerja di company ini apa enggak? Ya, it depends on what you're optimizing for. Dan ketika gue tanya gitu orang yang gak bisa jawab, dan it's clear kenapa orangnya gak bisa jawab. Ya kalau lo gak tahu, if you don't have clarity on what you want, ya turunannya akan jadi lebih susah gitu. Betul. Yeah. It's a game of finding as much clarity as possible from the resources that you can gather around you. Yeah. And make the best decision possible at the time frame that you decide on gitu kan. Yeah. Ini OOT, tapi gara-gara itu gue membaca bukunya Annie Duke yang judulnya Thinking in Bets. Karena tau gak caveatnya apa? Sub judulnya apa? How to make a decision when you don't have all the information. And most of the time you don't. Exactly. In most of the time we don't gitu. Karena it's not mathematical equation kan. Yang kayak dulu udah ada diketahui, ditanya jawab. Right? Which is kayak semua variabelnya udah ada. Tapi kayak in real life, in most of the time ya, kalaupun misalnya kayak gini, oh gue pengen jadi entrepreneur, gue belajar dari Aswin gitu. Even your experience, ada yang bisa replicable buat gue, ada yang enggak, right? So even kayak we have less information, makanya sebenarnya cara kita mikir jadi semakin penting. Kayak how to factor certain information, right? Pasti. Well, last but not least gitu, kayak tadi lo share bahwa lo udah ngerjain Lumina. What can we be excited about Lumina yang lo bisa share? So if we are doing well, and I think it's not an if, it's a will. You will. Well, I think the fundamental problems of workforce productivity di Indonesia itu udah ada yang mulai nge-solve. Workforce productivity, jadi pekerja bakal banyak yang lebih produktif, lebih baik, dan segala macam. Itu satu. Kedua, if you look at our small business landscape, ya, kita ada 60 juta small business di Indonesia. 58 juta itu tuh micro business. Bisnis toko, yang kecil-kecil, gerobak, dan lain-lain kan. Kenapa di Indonesia itu cuma ada 1 juta bisnis small, medium, dan large? Jadi small business ada 700 ribu kalau nggak salah, medium ada 70 ribu, large business ada 5 ribu. That's a cliff, right? Karena banyak banget entrepreneur yang masih kecil itu susah banget cari orang. Business, right? Jadi I'm very very excited sih sebenarnya to be honest with you, kalau aku ngelihat orang-orang di Xtoko, di komunitas Lumina dan lain-lain. Sebenarnya kayaknya age old problem di mana orang Indonesia itu dibilang males, nggak mau belajar, maunya nyontek doang, segala macem. Starting to change menurut aku. Ya. Generasi muda udah mulai ada semangat 45 lagi gitu. Dan bangun bangsa udah ada perubahan-perubahan aku lihat. Bukan cuma dari anak-anak muda yang 18 sampai 25 for example, tapi we are targeting 25 sampai 35. Jadi profesional muda atau pekerja muda lah ya. Dan kalau itu beneran berjalan dan lebih besar, lebih banyak teman-teman pemilik bisnis yang join komunitas kami, ngerjain ini bareng-bareng, believe in the future of our nation. I think Indonesia will be a better place. Indonesia akan menjadi negara yang lebih kompetitif. Kita nggak cuma ngomong aja setiap tanggal 17 Agustus hormat sama Sang Merah Putih, tapi bisa memberikan kenyataan dari hal-hal seperti itu gitu. Bukan cuma kita ngomong, tapi orang luar yang ngomong nih. Orang Indonesia kayak gini loh.
it's gonna be world class gitu. Wow. Kita ada populasi 250 juta, 270 juta, akan mungkin populasinya akan lebih gede lagi gitu. In the next decade. Dan the problem is just productivity kan. Yeah. So personally very excited with the prospect. Maka I will not be able to sleep if I leave all this lesson behind and just do something else. Kayak the stake is too high. Thanks banget Win for your time. I think that's a great way to end this episode. Thank you Rio. Best of luck for Lumina. Best of luck juga kayak to use your lesson yang lo pelajarin gitu dari Stoko and now to create impact on a different side. Gue tadi waktu dengerin lo ngomong juga gue super excited with the future gitu. Karena biar narasinya tuh nggak gitu-gitu lagi gitu kan, and we can actually better make it country. Make it happen together gitu. Yeah. Thank you Rio. Have a good one everybody. Thank you Win. Bye. Thank you banget ya udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. Karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite-sized content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our Instagram @followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id.